Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdin, kelas A8, NIM 22811130370. Di pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang fenomena tindak kriminal di dunia pesantren antara fakta dan refleksi. Tugas kali ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Dosen pengampu Bapak Ahmad Amin Mubarak MPDI. Untuk video tentang tema tersebut ada di slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas tentang fenomena tindak kriminal di dunia pesantren antara fakta dan refleksi. Pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, spiritual, dan etika. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah kasus tindakan yang melibatkan oknum di lingkungan pesantren. Fenomena ini mengguncang kepercayaan masyarakat dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak. Jenis tindakan kriminal yang pernah terjadi di lingkungan pesantren yaitu adanya kekerasan fisik dan perundungan atau bullying. Nah, ini terjadi antara santri senior dan junior, atau bahkan dari pengurus ke santri. Bisa berupa pemukulan, penganiayaan, hingga pelecehan verbal yang berlarut-larut. Pelecehan seksual, salah satu kasus yang paling disorot adalah pelecehan seksual oleh oknum pengasuh terhadap santri. Nah, tindakan ini mencederai nilai agama dan hukum, serta menimbulkan trauma berkepanjangan. Eksploitasi anak, santri dipaksa bekerja melebihi batas wajar dengan dalih pengabdian atau latihan perlindungan hak yang layak. Penelantaran dan kelalaian, tidak menyediakan fasilitas dasar yang memadai seperti makan, tempat tidur, bahkan kesehatan yang tidak terkondisikan ya. Kemudian minimnya pengawasan sehingga santri menjadi korban kekerasan sesama santri. Selanjutnya, korupsi dana pesantren. Pengelolaan dana bantuan pemerintah atau sumbangan umat yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa faktor penyebab melatar belakangi munculnya tindak kriminal di lingkungan pesantren, antara lain minimnya pengawasan eksternal dari lembaga independen atau pemerintah, kultus individu terhadap tokoh pesantren yang membuat kritik sulit disampaikan, kurangnya regulasi dan standar pelindungan anak di pesantren non-formal, rendahnya literasi hukum dan HAM di kalangan santri dan pengelola. Adapun dampak sosial, yaitu trauma psikologis pada korban, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pesantren, stigma terhadap dunia pesantren secara umum meskipun kasus hanya dilakukan oleh oknum. Langkah solutif untuk mencegah dan menanggulangi kasus tindak kriminal di dunia pesantren, beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah penguatan regulasi dan pengawasan oleh Kemenak,
dinas, dan lembaga perlindungan anak, dinas sosial. Pendidikan hukum dari pelindungan anak kepada pengelola dan santri. Pendirian satuan tugas atau satgas perlindungan santri di setiap kabupaten kota. Nah, saluran pengaduan yang aman dan rahasia untuk santri. Pemberdayaan wali santri untuk turut aktif mengawasi perkembangan anaknya di pesantren. Kesimpulan dari pemaparan tersebut yaitu kasus tindakan kriminal di dunia pesantren merupakan cerminan adanya krisis moral dan lemahnya sistem perlindungan di beberapa lembaga. Tidak adil menyamaratakan seluruh pesantren, karena banyak pesantren yang tetap menjadi teladan kebaikan. Namun, pembenahan harus dilakukan secara serius agar pesantren kembali menjadi pusat pendidikan yang aman, suci, dan mencerahkan. Baik para pemirsa semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.